Berikut hitung-hitungan Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022 setelah ditahan imbang Thailand dengan skor kacamata dalam matchday ketiga grup A Rabu 6 Juli 2022. Namun sebelum lanjut, mohon ringankan jari Anda untuk subscribe, like, dan tekan tombol lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan info-info yang menarik tentang seputar Timnas Indonesia. Dalam pertandingan di Stadion Patriot Jandabaga, Bekasi itu, Timnas Indonesia U19 tidak mampu membawa pulang poin penuh kontra Thailand. Bahkan Garuda Nusantara bisa saja kalah andai kiper Cahya Supriyadi tidak tampil gemilang di laga tersebut. Timnas Indonesia U19 kesulitan menciptakan peluang meski menghadapi Thailand di depan pendukungnya sendiri. Hal itu terjadi sepanjang babak pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia U19 yang kehilangan Marcelo Ferdinand jelang turun minum mulai kehilangan dominasi permainan dan berkali-kali membiarkan Thailand menciptakan peluang berbahaya. Sintayong mengakui performa Timnas Indonesia U19 menurun pasca kehilangan Marcelo Ferdinand. Dia pun menyayangkan hasil imbang tersebut. Saya sangat menyayangkan hasil pertandingan ini. Kami bekerja keras pada babak pertama tetapi tak bisa memuaskan supporter dengan hasil yang baik, tutur Sintayong dalam konferensi pers pasca laga. Hasil itu membuat posisi Garuda Nusantara di klasemen sementara grup A Piala AFF U19 kian merosot. Kini Timnas Indonesia U19 untuk sementara menduduki posisi keempat klasemen grup A dengan koleksi 5 poin dari 3 pertandingan. Ronaldo Kuate dan kawan-kawan baru mengumpulkan 5 poin setelah cuma meraih 1 kemenangan dari 3 pertandingan yang dijalani. Sementara 2 sisanya berakhir imbang tanpa gol. Pada 2 laga sebelumnya, Timnas Indonesia U19 ditahan imbang Vietnam tanpa gol pada 2 Juli lalu sebelum bangkit dan membungkam Brunei Darussalam 7-0 Senin 4 Juli 2022. Situasi itu bikin Timnas Indonesia U19 untuk sementara berada di bawah Vietnam, Thailand, dan Myanmar yang berturut-turut menduduki posisi 3 besar. Vietnam berada di puncak klasemen dengan koleksi 7 poin plus selisih gol 7 poin. Hasil dari imbang tanpa gol kontra Indonesia dan menang atas Filipina 4-1 dan Brunei 4-0. Sementara Thailand menduduki peringkat kedua setelah mengalahkan Filipina 1-0 di laga pembuka, menekuk Myanmar 3-0 dan ditahan imbang Indonesia 0-0 dan kini punya selisih gol 4 poin. Di sisi lain, Myanmar untuk sementara menduduki peringkat ketiga klasemen grup A setelah mengumpulkan 6 poin dari 3 laga dengan rincian 2 kali menang dan sekali kalah. Mereka menang 7-0 atas Brunei, kalah 0-3 dari Thailand dan kembali ke jalur kemenangan usai memeguk Filipina dengan skor 3-1 dan untuk sementara mencatatkan 6 poin dalam hal selisih gol. Meski dalam posisi tak menguntungkan di tengah ketatnya persaingan, kans Timnas Indonesia U19 untuk melangkah ke semifinal Piala AFF 2022 sejatinya masih cukup terbuka. Timnas Indonesia U19 bisa finish 2 besar klasemen grup A dengan catatan wajib menyapu bersih kemenangan di 2 matchday terakhir, yakni kontra Filipina U19 dan Myanmar U19. Di sisi lain, tim asuhan Sintayong itu harus berharap di laga terakhir antara Timnas Vietnam U19 versus Thailand U19 harus melahirkan pemenang dengan asumsi pada matchday kelima kedua tim sama-sama mengalahkan lawannya masing-masing. Jika laga Timnas Vietnam U19 versus Thailand U19 berakhir imbang, Timnas Indonesia U19 masih memiliki peluang lolos dengan beberapa catatan. Seperti skema pertama, Timnas U19 harus menyapu bersih 2 laga terakhir kontra Filipina dan Myanmar. Namun, dalam 2 laga itu, Garuda Nusantara menang besar guna memiliki selisih gol lebih baik dari Vietnam dan Thailand atau salah satunya. Timnas Indonesia U19 dijadwalkan menghadapi Filipina U19 pada Jumat 8 Juli 2022 untuk kemudian memainkan partai pamungkas grup A kontra Myanmar pada Minggu 10 Juni 2022. Bagaimana menurut kalian? Saksikan video-video berikutnya. Salam olahraga.